Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Milanabila 99. Oke, saya mau tahu adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala hari ini ya, Senin 3 Oktober tahun 2022. Oke, aku bakal ambil 3 pilihan tebaran kartu. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Bila teman-teman ingin konsultasi pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar. Aku kasih tahu ya teman-teman, kalau mau konsultasi dengan saya, tidak bisa yang langsung-langsung ya. Kamu konfirmasikan dulu sama saya, terus hari apa gitu kita tentukan dulu gitu, karena aku juga sibuk kerja di sini gitu ya, jadi nggak bisa yang langsung ya, karena kan nggak semua orang lagi bersantai ya kan, nggak semua orang lagi bersantai, pasti ketika kita hubungi entah mereka keluar kota atau sibuk kerja gitu kan, gitu ya. Jadi konfirmasikan dulu, mohon maaf ya. Jadi mesti aku kasih tahu, karena kadang kan ada orang kan yang maunya langsung sekarang gitu kan, padahal aku sibuk gitu kan. Soalnya aku kerja teman-teman gitu. Ya, soalnya aku kerja, aku bukan perempuan yang bergantung sama suami. Ya, aku udah dulu kerja, makanya aku sibuk kerja sampai sekarang. Nah, YouTube ini kan aku bikin konten YouTube ini kan pagi hari banget gitu loh. Kayak sekarang ini kan baru jam berapa ini? Nih, lihat. Nah, ya kan. Nah, karena nanti aku kerja gitu loh, nggak punya waktu ya. Makanya nanti kalau mau konsultasi, dikonfirmasi dulu sama saya. Nah, aku tuh bisanya kapan gitu, ya kan? Diomongkan dulu sama saya, ya. Oke, silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Ingat, ini hanya ramalan, jadi bisa benar bisa salah. Kalaupun benar ya kebetulan, kalau salah ya wajar. Di sini saya manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi kalau salah itu wajar, dan juga memang general reading ya. Saya tarik energi kolektif di sini, energi banyak orang, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini yang nonton konten saya di sini berbeda-beda semua kelahirannya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir, serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda ya. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Jadi bila kamu penasaran benar-benar energi kamu sendiri yang ketarik gitu ya, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Caranya silahkan cek kolom deskripsi dan dikonfirmasi dulu sama saya mau hari apa gitu ya konsulnya, karena saya nggak bisa langsung, sekali lagi karena saya sibuk kerja guys. Jadi diomongkan dulu sama saya, nanti dari omongan itu ketemu, oh hari ini ya, hari ini, nah gitu, janjian gitu loh ya. Kemudian kalau ada energi negatif di sini, berdoa kepada Allah semoga tidak kejadian. Kalau positif, berdoa kepada Allah semoga hal itu benar-benar terjadi. Jadi bagaimanapun konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, langsung aja. Oh ya, berbicara waktu, kadang tarot punya kelemahan ya. Kadang udah kejadian, kadang masih akan terjadi teman-teman ya. Tapi karena ini berbicara harian ya, kalaupun meleset ya teman-teman, ini kalau nggak kemarin lusa, atau masih akan terjadi di besok atau besok lusa gitu, nggak jauh melesetnya, karena ini bicara harian gitu ya. Ada kartu Seven of Cup, Two of Pentacles ya. Adakah doa kamu dikabulkan di hari ini? Enggak, ini belum ini bukan doa dikabulkan kayak gitu ya, tapi lebih kepada nasihat untuk kamu. Aku melihat kamu sibuk nih ya, banyak sekali jadwal ini ya, banyak sekali jadwal, bla tang teng 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 si jadwal A B C D E F G gitu ya, banyak sekali nih jadwal. Saran dari saya, kamu harus bisa seimbang ya, jam sekian hingga sekian untuk si A, sekian hingga sekian si B, ini karena kamu sibuk nih yang saya lihat ya, agar semuanya itu terlaksanakan ya, apa yang ada di pekerjaan kamu terlaksanakan gitu kan, tidak ada yang tertunda gitu loh ya.
Kalau kamu, dan saran dari saya juga, jangan membuang-buang waktu ya guys, ya. Kalau waktunya kerja ini langsung digarap gitu loh, ya. Kalau kamu waktunya ke sana misalnya ya, ke suatu tempat mana yang terkait pekerjaan kamu, langsung berangkat gitu loh. Jadi jangan sia-siakan waktu, karena ini kamu mepet banget nih waktunya. Ya, kamu harus pandai mengatur waktu dan jangan buang-buang waktu. Itu saran dari saya ya, biar tidak terdampak ke yang lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa mengatur waktu dengan baik, maka semuanya akan terlaksanakan pekerjaan kamu dan aman-aman aja pekerjaan kamu gitu. Ya, itu aja. Ini belum ada doa dikabulkan, tapi kepada nasihat saja. Kalau kamu mau baik-baik aja dan pekerjaan kamu, segala tugas-tugas kamu, maka jangan buang-buang waktu dan harus bisa membagi waktu gitu ya. Nomor 2 di sini, adakah doa kamu dikabulkan? Kurasa juga belum sih. Ini kan sebuah misteri, ya kan? Ya. Oke, kalau kamu suka sama seseorang ya teman-teman, ya, suka sama seseorang tapi kamu nggak yakin betul ya sifat dia yang bagaimana, watak dia yang bagaimana, kepribadian yang gimana, dan kamu lebih kepada negatif ya tentang orang itu. Saran dari saya, makanya jangan terlalu yang ngebahas keseharian kamu, ya yang biasa saja ya. Karena kalau orang terlalu banyak pembicaraan, terlalu banyak pembahasan, nanti akan ada ini sih, akan ada aja permasalahan gitu. Kayak kamu berkawan nih ya, jangan terlalu akrab gitu loh. Karena kalau terlalu akrab itu bakal ada masalah yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, ini juga sama di sini. Termasuk dalam sebuah hubungan, memang komunikasi harus dijaga ya teman-teman. Tapi jangan terlalu yang banyak gitu komunikasinya, jangan terlalu yang dalam juga komunikasinya, jangan terlalu yang detail juga komunikasinya. Ya, karena akan menimbulkan masalah. Ya. Ada aja masalah teman-teman. Coba dah kamu buktikan. Kalau sering-sering komunikasi, banyak banget komunikasinya, nanti akan ada kesalahpahaman ini itu. Nah, yang biasa aja, yang penting kamu menjaga komunikasi. Contoh menjaga komunikasi misalnya ya, jangan lupa sholat ya. Nah, gitu ya. Meet kerja ya. Nah, itu cukup itu aja gitu loh ya. Jangan lupa makan ya, jangan telat makan ya. Udah, nggak usah yang kemana-kemana, nggak usah yang membahas terlalu jauh gitu, oke? Aku melihat kamu negative thinking nih kepada pasangan kamu ya, ya, ya makanya yang biasa aja ya, teman-teman. Oke, itu aja. Ini belum ada doa dikabulkan, hanya lebih kepada nasihat ya buat kamu. Hampir sama dengan nomor 1, cuman ceritanya beda gitu. Terakhir di sini ya, adakah doa kamu dikabulkan? Ada kartu Ace of Cup di sini. Ini lebih kemana ya arahnya? Ini bisa ke hubungan. Oke, lanjut nomor ini ya. Sorry tadi aku pause ya karena ada suara adzan. Karena adzan termasuk copyright yang melanggar monetisasi YouTube. Jadi cukup lama tadi aku pause guys. Aku sambil tinggal cuci piring. Ya, semua peralatan dapur lah kayak gitu. Makanya saya lupa tadi ngomong sampai di mana gitu. Ya, dari awal aja lagi ya. Oke, ini ada kartu Ace of Cup ya, Seven of Pentacles, Four of Pentacles, dan Knight of Pentacles. Adakah doa kamu dikabulkan di hari ini? Ini menceritakan terkait pekerjaan bisa ya, entah itu karir kamu, entah itu bisnis kamu, atau ini pendidikan ya buat kamu yang masih sekolah ataupun kuliah kayak gitu ya. Jadi lebih ke sana arahnya ya. Setelah aku klarifikasi dengan kartu-kartu ya di sini ya. Karena kalau cuma satu kartu gini nggak bisa guys, makanya aku ambil kartu-kartu. Karena kalau begini bisa cinta, tapi ternyata setelah aku lebih dalam lagi dengan kartu yang lain, ini bukan cinta, tapi lebih ke yang saya katakan tadi ya. Jadi gini ya, ada sesuatu yang kau tunggu-tunggu di sini ya, yang terkait pekerjaan kamu ya, dan kamu berharap terkonfirmasi seperti itu ya. Kamu menunggu konfirmasi ya, yang terkait pekerjaan kamu seperti itu ya, atau bisnis kamu seperti itu ya, yang sampai sekarang masih belum terkonfirmasi gitu. Aku melihat pekerjaan kamu ini bagus guys ya, banyak orang sukses ya di bidang ini. Saya nggak tahu kamu tuh kerja apa di sini ya, tapi ini banyak orang yang sukses ya.
Gini loh ya, untuk sukses itu memang sulit gitu loh ya. Tapi sekali sukses melebihi gaji menteri ya guys, melebihi melebihi kayak gitulah ya. Atau termasuk hal-hal kecil juga termasuk sih ya, nggak harus seperti itu. Tapi yang saya katakan tadi, kalau bisnis ini bisnis yang kayak Indofood gitu ya, Indofood, Wings Food itu kan eh besar gitu kan. Pemasukan mereka mengalahkan gaji presiden gitu kan, pemasukan mereka mengalahkan gaji jenderal kan gitu kan ya. Mereka itu omsetnya bisa miliaran per hari guys ya, kayak Indofood, Wings Food itu miliaran per hari. Jadi bagi mereka uang miliar gitu receh gitu loh ya kan. Nah, ini termasuk dalam konteks ini juga, seperti itu ya, bisnis wirausaha sih, eh pabrik gitu ya, ini masuk kelompok ini juga gitu. Tapi nggak harus itu juga sih. Ini ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu untuk terkonfirmasi gitu, tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi. Misalnya kamu berbisnis ya, kamu menciptakan sebuah produk ya, kamu kan belum tahu apakah produk kamu itu bakal diterima atau tidak oleh BPOM ya, dan Dinkes. Diterima nggak produk kamu gitu kan, apakah produk kamu itu layak diperjualbelikan di pasaran gitu kan, layak enggak. Nah, kamu menunggu konfirmasi itu, contoh saja. Nah, sampai sekarang masih belum terkonfirmasi. Nah, kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Atau kamu kerja di sebuah perusahaan ya kan, perusahaan kamu mengalami defisit misalnya. Jadi di rootnya itu mencanangkan untuk menjual menjual perusahaannya ke perusahaan lain, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kamu termasuk orang di dalamnya ya, dan kamu juga berusaha dengan dengan laporan sih, istilahnya, tapi proposal ya, bukan laporan ya. Kamu itu kasih laporan sama perusahaan lain bahwa perusahaan ini akan dijual oleh dirutnya. Nah, hingga sekarang belum keluar apakah proposal kamu tuh diterima atau tidak, belum. Nah, gitu loh. Belum terkonfirmasi. Misalnya kayak gitu. Ya kan? Tahu nggak sih? Paham nggak sih? Nah, kira-kira kayak gitu. Atau kalau kamu yang pendidikan ya, misalnya kamu ini skripsi. Orang sebelum skripsi kan mengajukan proposal skripsi dulu kan, ya kan? Ini buat kamu yang mahasiswa pasti kamu tahu kan ya. Sebelum mahasiswa itu mengajukan skripsi, yang langkah utama itu yang pertama kali itu apa? Judul ya, judul proposal skripsi. Nah, itu judul kamu belum terkonfirmasi oleh dospem kamu, bakal diterima enggak judul kamu. Nah, gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Kamu menunggu-nunggu kan? Aduh, kapan ya? Kamu berharap gitu ya. Gitu loh. Dan aku melihatnya nggak semua orang lolos, tapi sekali lolos gitu ya, ini berhasil gitu. Itu kayak Wings Food, Indofood itu. Nah, ini masuk kelompok kayak gini gitu loh ya. Paham nggak sih? Nah, aku rasa kayak gitu. Dan aku guys ya, aku melihatnya di sini, entah apa tuh pekerjaan kamu, entah apa yang kamu tunggu konfirmasi, ini memang berat loh. Aku tidak menjamin ini berhasil, aku tidak menjamin ini sesuai harapan kamu loh. Nggak tahu kenapa, soalnya dari kartu-kartu yang lain ini berat ya, energinya berat di sini ya. Aku tidak menjamin, entah itu apa kamu di sini, pasti kamu lah yang lebih tahu. Silakan dikondisikan sesuai cerita yang kamu alami. Nah, itu berat di sini energinya ya. Oke ya, adakah doa kamu dikabulkan? Kurasa belum sih teman-teman, tapi ingat, ini kan hanya ramalan, jadi lawan dengan doa. Kalau saya berkata ini berat, sulit untuk goal gitu, coba lawan dengan doa, karena energi negatif bisa berubah kalau sudah ada anugerah dari Sang Maha Kuasa, kun fayakun ya kan. Apa sih yang nggak bisa berubah gitu kalau sudah Sang Maha Kuasa berkehendak ya kan. Jangankan cuma masalah pekerjaan kamu ini ya, pendidikan kamu ini ya, ini bumi dan seisinya dan semua angkasa ini ya, kalau sudah Sang Maha Kuasa berkata hancur ya hancur gitu kan. Dalam hitungan 0,5 detik hancur ya hancur. Nah, gitu loh. Jadi jangan sedih kalau aku berkata ya nggak goal gitu, kata Kak Nabila nggak bakal goal, tapi tenang aja, lawan dengan doa gitu loh ya. Oke, itu aja. Sekali lagi, kalau kamu mau konsultasi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Oke, thank you. Assalamualaikum, bye bye.